Nasib mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pekan ini akan memasuki babak akhir. Sebelumnya Anas yang menjadi terdakwa kasus gratifikasi proyek Hambalang dan tindak pidana pencucian uang dituntut jaksa dengan hukuman 15 tahun penjara, denda 500 juta rupiah. Selain itu jaksa juga menuntut Anas membayar uang pengganti senilai 94 miliar rupiah dan 5.261.070 dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, jaksa juga meminta majelis hakim untuk mencabut hak politik atas diri Anas Urbaningrum. Lewat nota pembelaannya yang ia bacakan sendiri di persidangan, Anas membantah seluruh tuntutan jaksa. Ia menegaskan jika dirinya hanyalah korban opini karena tidak ada alat bukti yang bisa menunjukkan jika dirinya menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Ketua Presidium Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini juga menyatakan rasa kecewanya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan jaksa penuntut umum yang menjadikan keterangan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Nazarudin sebagai dasar tuntutan terhadap dirinya. Anas juga menyebutkan jika seluruh keterangan Nazarudin di persidangan adalah sebuah kebohongan. Memandang seluruh kesaksian Muhammad Nazarudin sebagai kebenaran adalah tindakan gebyah uyah atau penyamarataan yang tidak bisa dibenarkan. Dalam perkara yang didakwakan kepada saya, jelas sejak awal Muhammad Nazarudin berniat dan secara sadar menyusun serta menjalankan skenario agar saya masuk dalam pusaran kasus hukum sejak kasus Wisma Atlet dan kasus PLTS yang melibatkan istrinya, Neneng Sriwahyuni. Kini, publik menanti ketok palu Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memutus perkara Anas Urbaningrum dengan seadil-adilnya. Saya beralih ke Bung Bahrain. Bagaimana YLBHI melihat sengketa ini atau apa namanya pro kontra ini? Ya, dari awal memang kita melihat ini, dari tadi kita lihat pun sudah berdebat, menyalahkan, saling menyalahkan. Kalau keduanya saling membuka, proses dari awal kan sudah kelihatan. Bagaimana Nazarudin berkicau pada saat di telekonferensi, kemudian melibatkan nama ini. Sehingga masyarakat sebenarnya sudah bisa menilai dalam konteks korupsi yang dilakukan oleh penguasa, yang dalam hal ini apalagi partai penguasa, ini akan banyak intrik dan politik. Sehingga yang muncul dalam proses-proses sekarang ini, asumsi, opini, yang menyesatkan. Padahal yang harus dilakukan kedua belah pihak ini, baik Anas ataupun si Nazar, silakan buktikan. Di pengadilan itu perlu pembuktian, bukan lagi asumsi atau opini. Apalagi asumsi itu kewenangannya hakim untuk menilai apa yang harus dia putuskan. Sehingga dalam proses pembuktian itu yang paling dibutuhkan. Sehingga jangan sampai masyarakat melihat ini ada dagelan ataupun silat ataupun saling tangkis, saling serang. Anda melihat tuntutan JPU terhadap Anas realistis dan memenuhi rasa keadilan masyarakat? Kalau kita melihat seorang ketua, dalam arti ketua umum partai, dia akan banyak punya kewenangan ataupun banyak jaringan dan punya kekuatan politik. Kalau KPK mengatakan lebih sulit lagi menangkap seorang ketua partai politik daripada bukan orang politik. Sehingga konsekuensi yang akan dihadapi oleh KPK itu akan benturan kepada baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Makanya dari dulu kita sarankan, kalau bisa eksekutif, menteri-menteri jangan ada dari partai. Begitu juga hakim agung. Karena kepentingan-kepentingan transaksional itu yang kita akan hindari untuk itu. Oke, itu. Terima kasih. Jadi, Pak Vito, ya gimana? Saya belum selesai. Oke. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, kita sini semua masih percaya nggak sama KPK? Saya mau tanya, percaya nggak sama KPK? Jadi, percaya nggak sama KPK? Kan begitu. Kalau ini orasi Klaimnya Pak namanya. Junimat malah Masih percaya nggak sama KPK? Saya tanya kawan-kawan, percaya nggak sama KPK? Percaya. Klaimnya Pak Junimat itu malah nggak percaya sama KPK. Ya, KPK sudah menetapkan bahwa keterangan Nazarudin sebagai keterangan utama di dalam perkara Anas Urbaningrum dan seutuhnya dipercaya oleh KPK. Oke. Oleh karena itu. Arahnya kemana itu? Oleh karena itu. Sebentar. Persoalannya bukan percaya Oleh tidak karena percaya itu, ya. Nazarudin telah ditetapkan oleh KPK
sebagai justice kolaborator. Oke. Mana suratnya, Giliran Pak? dong, giliran. Belum ada. Surat dipaksa. Silakan. Giliran Media televisi. Giliran. Senior. KPK Giliran sudah menyampaikan senior. mengenai penetapan Oke. tersebut. Senior, giliran dong. Jadi tidak ada yang perlu dibantah Ya. di dalam urusan ini. Silakan, Bli. Ya, Satu jadi persatu kalau mau sendiri Pernyataan udah dari dari orasi aja, Nasaruddin. ulang aja. Oke. sudah terbukti. Baik, Bang. Kita tahan sampai di situ. Silakan. Jadi begini, kita ngomong fakta sidang ya. Kembali lagi saya katakan fakta sidang. Ada 106 saksi. 90-an lebih itu dihadirkan oleh JPU. 6 dihadirkan oleh Anas Urbaningrum sebagai saksi fakta, 4 saksi ahli. KPK menghadirkan 3 saksi ahli. Salah satunya karena beliau percaya dengan salah satu saksi ahli, saya ingin sampaikan. Salah satu saksi ahli, Prof. siapa namanya? Eddie Harris mengatakan bahwa yang namanya pejabat negara itu, keluarnya SK KPU, orang itu sudah dianggap pejabat negara. Kalau itu misalnya juga diamini oleh bapak-bapak berdua, bapak-bapak udah melanggar undang-undang MD3, karena seorang lawyer tidak boleh ketika dia jadi pejabat negara dia harus berhenti. Ini contoh saja. Contoh saja kalau memang kita percaya buta gitu loh. Tetapi pakar-pakar hukum yang lain membantah bahwa seseorang menjadi pejabat negara seperti bapak-bapak ini, itu setelah dilantik dan diangkat sumpah barulah pejabat negara. Saya yakin bapak pasti setuju dengan itu. Saksi itu dihadirkan oleh Anas Urbaningrum, bukan oleh KPK. Nah ini contoh saja bahwa kita nggak bisa memandang ketika kita mengkritisi kebijakan KPK, kita membenci KPK, tidak. Saya contohnya tahun 2009 itu gedung KPK nggak selesai. Saya jadi ketua komisi 3, 2,5 bulan selesai, hanya cabut bintang. Ini contoh saja, tapi bahwa kita mengkritik itu boleh. Sekarang saya mau sampaikan. JPU mengakui saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU itu tidak kredibel akhirnya. Dari mana? Dari tuntutannya beliau. Beliau katakan bahwa yang menyebabkan saksi yang sekian banyak itu selain Nazar itu, bahwa karena menggunakan metode klarifikasi, karena ada membangun persepsi, karena ada tekanan psikologis akibat ada hubungan psikologis, bla 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 bla. Tapi itu jumlahnya 90-an orang gitu loh. Lalu kemudian karena semua ini meruntuhkan semua dakwaan JPU, lalu dipakailah keterangan Nasaruddin sebagai satu-satunya keterangan. Ini diatur dari halaman 5 sampai sekian ini Nasaruddin semua. Ya, itu loh. Tetapi kesaksian yang lain itu dianggap tidak ada. Contoh, saya ingin ulang lagi bahasanya Anas ketika Ramadan. Rp1 Anas korupsi Hambalang. Setuju. Gantung Anas di Monas. Saya ulang ya. Rp1 Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Fakta persidangan Hambalang. Lebih dari Rp1. Ini ya. Fakta Hambalang. Di sana dari Kemenpora, semua orang-orang Kemenpora mengatakan Anas Urbaningrum tidak terkait. Ini fakta sidang, bukan ngomong di luaran. Yang kedua, saya ingin sampaikan, semua orang-orang adikarya di persidangan juga mengatakan tidak ikut, baik dalam perancangan, penggarapan ataupun apapun, tidak ikut. Ini fakta sidang. Artinya memang di dalam Hambalang dia tidak ikut, makanya beralihlah ke sektor-sektor yang lain, dicari sampai tambang, bla 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 bla, ke sana dicari dikejar. Apa boleh seperti itu? Itu pertanyaannya kan di sana. Silakan. Ya, jadi Ya. gini. Saya dulu lah. Saya nanggapi beliau. Bentar. Oh, ya. Saya mau jawab dulu sedikit. Oh, ya. Kalau baca sesuatu jangan putus-putus. Lihat dari atas sampai ke bawah. Oh, iya. KPK tidak mungkin menetapkan seseorang tersangka kalau 2 alat bukti itu tidak ada. Kalau Anda mau buat saksi 1000, itu nilainya sama dengan 2. Itu saksinya KPK loh Bang. Enggak. Bukan Saya maksud saksinya Anas. secara kuantitas, kita tidak bisa pakai ini menjadi kualitas. Makanya saya katakan tadi, lihat variabel faktor yang mendukung. Apakah dia masuk ke arah yang salah atau ke arah yang benar. Jadi pakai berbagai teori. Bangun karakteristik sesuatu. Kalau kamu tidak tahu tentang konten sesuatu, bangun karakteristiknya, ya kan? Apakah dia ke arah yang salah atau tidak? Apakah ke arah yang benar atau tidak? Apakah memang ini memenuhi kriteria unsur atau tidak? Ini katanya banyak sekali saksi yang Benar. hadir, tidak JPU tidak happy Dan dengan itu itu. saksinya JPU loh. Artinya JPU tuh punya 300-an saksi. Dia bisa seleksi. Itu Dia itu nilai mereka, itu nilai mereka. Ya, Silakan. Ini jangan fakta membaca sidang. sepotong-sepotong. Betul. Itu dia. Saya kan Oke. ada Pak. Betul. Ada Pak. Iya. Iya. Nah, makanya ada. buat saya ini menarik saja. Satu saksi aja, Clara Moren, staf marketing Permai Group, dia mengatakan saya diminta datang ke Makobrimob oleh Nasaruddin, berusaha mengarahkan saya untuk membuat keterangan bohong tentang mobil Harrier.
Karena ini satu-satunya cara untuk menjerat Anas Urbaningrum. Fakta sidang. Tapi bagaimana Ya, juga ini dengan fakta BBM bernama Wisanggeni itu yang Sama, katanya sama. diarahkan oleh... Betul. Oke. Iya. Makanya saya sampaikan pada teman tadi, Katakanlah proses itu persidangan Mas Anas itu scientific crime investigation. Wah, Jadi justru karena sifat pembuktiannya itu exculpatory evidence, hampir fakta yang ada, bukti-bukti Mas tadi itu, oh bukan, yang diajukan bukan, dalam bukan. persidangan cenderung malah melemahkan Tidak. tuduhan pada Mas Anas. Kita break Tidak, dulu, tidak. kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah Itu. bersama kami. Walaupun aku sibuk, aku tetap